Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Melia Maulida, NPM 22010231. Baik, di sini di video kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran IPS. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah pengertian IPS, yang kedua adalah tujuan pembelajaran IPS, yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS, yang keempat adalah ruang lingkup pembelajaran IPS, yang kelima adalah peran IPS dalam pembentukan karakter, yang keenam adalah dampak atau tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS, dan yang terakhir adalah solusi dan inovasi dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai materi tersebut. Kita mulai dari pengertian IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam masyarakat, seperti hubungan sosial, ekonomi, politik, geografi, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran IPS. Ada 4 tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, mengembangkan konsep dasar sosiologi, ekonomi, geografi, dan beberapa disiplin ilmu IPS lainnya. Dan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, aktif, inquiry, dan memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga adalah membentuk komitmen dan kesadaran terkait nilai-nilai sosial. Yang terakhir, keempat adalah meningkatkan kerjasama dan kompetensi dalam masyarakat. Nah, ada 4 itulah tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya kita beralih ke subtema selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS. Yang prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS ada 3. Yang pertama adalah integrated atau terpadu. Yang kedua adalah interaksi, yaitu hubungan timbal balik, dan yang terakhir adalah berkesinambungan dan terpadu. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi keempat terkait ruang lingkup pembelajaran IPS. Di sini ada 4. Yang pertama adalah geografi, yaitu memahami tentang fenomena alam dan sosial. Yang kedua adalah sejarah, mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang ketiga adalah ekonomi, membahas tentang produksi, barang, konsumsi, distribusi. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah sosiologi, mempelajari tentang hubungan antara individu dengan kelompok. Selanjutnya kita beralih kepada materi kelima terkait peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah berpikir kritis dan berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. Nah, yang terakhir adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan mampu menghargai perbedaan. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang ke-6 terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS. Ada 3 tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kurangnya minat siswa karena pembelajaran IPS dianggap teoritis dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kurangnya media pembelajaran yang interaktif, terutama di daerah-daerah yang minim akses internet. Dan yang terakhir
Yang ketiga adalah kurikulum yang berubah-ubah yang mempengaruhi kontinuitas pembelajaran IPS. Nah, dan sekarang kita sudah sampai di materi terakhir mengenai solusi dan inovasi dalam pembelajaran IPS. Di sini saya cantumkan 3 solusi dan inovasi dalam pembelajaran IPS yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah pembelajaran yang kontekstual supaya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan daya tarik dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah pelatihan guru dalam metode modern dan interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan sosial adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dan lingkungannya, serta hubungan sosial, ekonomi, politik, geografi, dan sebagainya. Selain itu, kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran IPS, yaitu membentuk karakter peserta didik agar memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab, dan sikap kritis dalam menghadapi isu-isu sosial. Selain itu juga, kita dapat mengetahui dinamika dan perubahan sosial dalam masyarakat. Tentunya dengan menggunakan metode-metode yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan pembelajaran yang tepat dalam menerapkan ilmu pengetahuan sosial tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan terkait pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya Linda Melia Maulida undur diri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.